Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16. Perkenalkan, nama saya Pradita Sala Melody dan teman saya Syifa Octavia. Di sini kami ingin melaporkan hasil analisis kami dari observasi di SMK Negeri 3 Depok. Next. Pembahasan kami kali ini yang pertama itu ada profil SMK Negeri 3 Depok, ada kebijakan kurikulum dari SMK Negeri 3 Depok, ada kebijakan pembelajaran dari SMK Negeri 3 Depok, dan perangkat pembelajaran di SMK Negeri 3 Depok. Slide selanjutnya. Di sini ada profil dari SMK Negeri 3 Depok. Nama sekolah SMK Negeri 3 Depok, nomor PSN-nya itu 2010103781. SMK Negeri 3 Depok beralamat di Jalan Haji Tabroni nomor 74, Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Nah, di sini ada bidang keahlian di SMK Negeri 3 Depok. Yang pertama itu bisnis, konstruksi, dan properti, lalu ada teknik komputer dan jaringan, lalu ada bisnis daring dan pemasaran, lalu ada akuntansi dan keuangan lembaga, lalu ada perbankan syariah, dan yang terakhir itu otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Slide selanjutnya. Di sini ada visi misi dari SMK Negeri 3 Depok. Visi dari SMK Negeri 3 Depok yaitu terwujudnya sekolah yang mengutamakan pembentukan akhlakul karimah, unggul dalam prestasi, prima dalam pelayanan, peduli pada lingkungan, dan berwawasan ke masa depan. Misi dari SMK Negeri 3 Depok yang pertama itu ada pembentukan akhlakul karimah bagi peserta didik. Lalu yang kedua, unggul dalam prestasi. Lalu SMK Negeri 3 Depok mempunyai pelayanan yang prima, peduli lingkungan, serta berwawasan ke masa depan. Di sini ada kebijakan kurikulum SMK Negeri 3 Depok. Slide selanjutnya. Nah, kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar oleh para peserta didik. Nah, di SMK Negeri 3 Depok, mereka menerapkan dua kurikulum, yaitu yang pertama ada kurikulum Merdeka Belajar untuk kelas 10 dan kurikulum 2013 untuk kelas 11 dan kelas 12. Nah, yang pertama ini ada kurikulum 2013. Sebelumnya, kurikulum 2013 adalah sebuah kurikulum yang mengutamakan pada pemahaman setiap peserta didik, skill yang dipunyai oleh peserta didik, dan pendidikan berkarakter, di mana peserta didik tersebut dituntut untuk paham atas materi, aktif dalam proses berdiskusi dan presentasi, serta memiliki sopan santun dan sikap disiplin yang tinggi. Nah, SMK Negeri 3 Depok menerapkan kurikulum ini untuk kelas 11 dan kelas 12 yang berfokus dan bermuara pada hakikat peserta didik untuk dapat mengembangkan berbagai kompetensinya sesuai dengan kompetensi diri masing-masing. Lalu selanjutnya di sini ada kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana pembelajaran ini disajikan kepada siswa yang diharapkan akan lebih optimal dengan tujuan agar setiap siswa dapat memiliki cukup waktu untuk dapat mendalami konsep serta menguatkan kompetensi dirinya masing-masing. Nah, kurikulum ini termasuk baru dan baru diterapkan juga di SMK Negeri 3 Depok, yang membuat para guru terus dapat mengembangkan keahliannya untuk dapat mencapai tujuan pembelajarannya kepada para peserta didik. Lalu di sini ada kebijakan pembelajaran dari SMK Negeri 3 Depok. Yang pertama itu ada kebijakan di era pandemi COVID-19 di SMK Negeri 3 Depok. Nah, pada saat pandemi COVID-19 kemarin terjadi, SMK Negeri 3 Depok melalui berbagai tahapan perubahan, yaitu dengan membagi pelajaran offline per kelas. Misalnya, kelas 10 dan kelas 11 sebagian melaksanakan pembelajaran secara offline atau tatap muka. Lalu kelas 12 sebagian dan kelas 12 melaksanakan pembelajaran secara daring. Namun pembagian tersebut dinilai tidak efektif dan tidak efisien untuk dilaksanakan. Maka dari itu, SMK Negeri 3 Depok menetapkan seluruh siswanya untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dari rumah secara online atau daring. Yang kedua, ada kebijakan pasca pandemi COVID-19 atau new normal di SMK Negeri 3 Depok.
Nah, setelah pandemi COVID-19 kemarin mulai mereda, SMK Negeri 3 Depok pun merubah kebijakan yang sebelumnya proses pembelajaran dilaksanakan secara full daring berubah menjadi pembelajaran offline atau full tatap muka dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sering berjalannya waktu dan mengikuti peraturan pemerintah juga, jam belajar siswa di SMK Negeri 3 Depok mulai kembali normal sebagaimana mestinya. Di sini ada perangkat pembelajaran di SMK Negeri 3 Depok. Yang akan kami bahas di sini, yang pertama itu ada metode pembelajaran, yang kedua itu ada silabus, ada rencana penyusunan pembelajaran, dan ada juga rencana pekan efektif. Dan yang terakhir, di sini kami akan membahas juga tentang program tahunan dan program semester yang akan dijelaskan oleh Syifa Octavia. Baik, di sini ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, misalnya pada strategi Discovery Learning pada sekolah SMKN Negeri 3 Depok, yaitu memakai metode problem solving atau studi kasus dan diskusi. Ketika ada pembelajaran seperti TKJ, maka diadakan praktik langsung. Boleh di next. Nah, di sini ada silabus. Silabus di sini bermanfaat sebagai pedoman penyusunan buku siswa yang kemudian memuat materi pembelajaran, aktivitas peserta didik, serta evaluasi pembelajaran. Sebagai acuan dalam penyusunan rencana pembelajaran ini, maka setiap kajian mata pelajaran atau pengelolaan kegiatan pembelajaran serta pengembangan penilaian dari hasil pembelajaran. Nah, ini contoh silabus pada mata pelajaran otomatisasi tata kelola kepegawaian. Dan di sini durasinya yaitu 80 atau sekitar 45 menit. Dan di sini bisa dilihat ada pengetahuan dan keterampilan. Boleh di next. Lalu di sini ada rencana penyusunan pembelajaran atau RPP. Sebagaimana Permendikbud pada nomor 22 tahun 2016, RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka atau satu kali pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dalam silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Boleh di next. Nah, di sini ada form RPP pada SMK Negeri 3 Depok. Di sini ada kompetensi inti, kompetensi dasar, lalu ada indikator pencapaian kompetensi, lalu ada tujuan pembelajaran. Lalu ada materi pembelajaran serta peningkatan model dan metode. Yang terakhir ada kegiatan pembelajaran. Boleh di next. Rincian minggu efektif. Minggu efektif adalah perhitungan hari dan minggu efektif yang digunakan untuk mengatur kegiatan pembelajaran di sekolah SMK Negeri 3 Depok. Tujuan menghitung minggu efektif adalah kita bisa menyusun dan merencanakan program pembelajaran kita sebagai guru di kelas selama 1 tahun pembelajaran. Boleh next. Nah, di sini ada format minggu efektif. Yang dimana jumlah minggu dalam satu semester yaitu ada bulan, jumlah minggu, terus minggu tidak efektif dan minggu efektif. Lalu di sini ada minggu tidak efektif. Uraian kegiatannya ada penilaian tengah semester, terus ada libur Idul Fitri, lalu ada penilaian akhir tahun. Di sini ada persiapan dan pembagian rapor, lalu ada libur semester. Boleh di next.
Nah, di sini ada program tahunan. Program tahunan di sini dipersiapkan dan dikembangkan sebelum tahun pembelajaran karena program tahunan merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya, seperti program semester genap, silabus genap, dan rencana pelaksanaan pembelajaran genap. Boleh di next. Nah, langkah-langkah menyusun kota. Yang pertama di sini ada melakukan analisa. Melakukan analisa terhadap kalender pendidikan serta kebutuhan pembelajaran berdasarkan karakter dari sekolah. Lalu yang kedua ada menandai hari libur yang dimulai dari awal tahun pembelajaran dengan tujuan agar lebih memudahkan proses penyusunan pembelajaran yang dimulai per minggu. Lalu ada melihat waktu efektif, yang dimana dalam alokasi waktu tersebut pembelajaran pada kompetensi dasar dengan menggunakan acuan waktu per minggu. Boleh di next. Nah, di sini ada program semester atau prosem. Program semester genap merupakan program yang berisi garis-garis besar tentang hal-hal yang akan dicapai dalam satu semester. Nah, semester adalah satuan waktu yang digunakan untuk penyelenggaraan program pendidikan. Boleh di next. Nah, di sini ada langkah-langkah menyusun prosem atau program semester. Yang pertama ada melakukan identifikasi. Eh, Melakukan identifikasi jumlah, kompetensi dasar serta indikator penyampaiannya selama 1 tahun. Yang kedua ada menambahkan kompetensi dasar, topik, subtopik, dan tiap bahasannya. Lalu ada menambahkan jumlah jam pelajaran yang tersedia tiap minggu serta jadwal tatap muka per minggu. Boleh di next. Nah, kesimpulannya adalah berdasarkan hasil observasi di sekolah SMKN 3 Depok telah memiliki program tahunan, program semester, dan visi misi yang telah dilaksana dengan baik dan efektif. Terdapat 2 kurikulum yang diterapkan di sekolah tersebut, yaitu kurikulum 2013 yang digunakan oleh kelas 11 dan kelas 12, serta kurikulum Merdeka yang digunakan oleh kelas 10. Pada penerapan tiap kurikulum, metode pembelajaran yang digunakan sudah cukup efektif. Boleh di next. Ya, sekian presentasi dari kita berdua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.